Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas besar metode pelaksanaan konstruksi yang meninjau pusat perbelanjaan berbasis gaya hidup di Jalan Sudirman, Palembang. Ya, jadi perkenalkan, namaku Lorenzo Mateus, NIM 1501703. Aku mau Diartanti 1501706. Nama saya Adun Kumaud Ramadan 1501707. Nama saya Tulus Ruter 1501738. Berikut adalah outline presentasi kami. Next. Pendahuluan. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang juga dapat diartikan sebagai pembangunan suatu sarana infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Sebelum dilakukan konstruksi, pasti dilakukan perancangan. Nah, dalam perancangan itu kita punya banyak alternatif atau metode yang dapat kita gunakan. Nah, di sini kita harus mencari alternatif mana atau metode mana yang dapat digunakan paling efektif dan efisien. Dalam hal ini lebih cenderung ke fondasinya. Next. Tujuannya adalah menentukan alternatif metode pelaksanaan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan fondasi. Terus yang kedua, menganalisis metode pelaksanaan pekerjaan yang paling efektif yang digunakan dalam pekerjaan fondasi. Yang ketiga, menganalisis pemilihan alat berat yang dipakai pada pekerjaan fondasi. Yang keempat, menganalisis produktivitas alat berat pada pekerjaan fondasi. Yang terakhir adalah menganalisis biaya yang harus dikeluarkan pada pekerjaan fondasi. Next. Berikut adalah gambaran umum dari proyek, yaitu pusat perbelanjaan di Jalan Sudirman, Palembang. Terdiri dari dua lantai basement, satu lantai dasar, dua lantai tipikal, yaitu pada lantai 2 dan 3, dan lantai 4 dan 5 yang terpisah. Luas bangunan dan total luas lahan ada sebagai berikut. Next. Jadi, pekerjaan ditinjau adalah pekerjaan fondasi dalam. Di sini kita meninjau dua metode pekerjaan alternatif yang konstruksi berdasarkan efektivitasnya terhadap kondisi yang ada, namun tetap menghasilkan fondasi yang sama, yaitu fondasi yang kuat. Lingkungan sekitar proyek itu dikelilingi oleh gedung-gedung existing karena berada di tengah, berlokasi di tengah kota. Next. Volume pekerjaan yang ditinjau merupakan pile cap. Satu pile cap terdiri dari 4x4 tiang fondasi, seperti yang ada di layar. Dan untuk volume pekerjaannya, seperti yang dipaparkan. Next. Ya, jadi sekarang masuk ke metode pekerjaan fondasi dalam dengan tiang pancang. Jadi sebelumnya fondasi tiang pancang itu adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan transfer beban dari struktur atas ke tanah penunjang dan kedalaman tertentu. Jadi pada bangunan yang ditinjau kali ini akan digunakan tiang pancang dengan menggunakan bahan beton. Kenapa dipilih bahan beton ini? Karena bangunan sangat cocok untuk bangunan berukuran tinggi maupun konstruksi berat. Nah, fondasi ini cocok untuk bangunan dengan ruangan bawah tanah untuk menopang kaki bangunan dari guling. Ya, jadi ini merupakan rencana pemakaian alat dan spesifikasi alatnya. Jadi yang pertama itu ada eskavator PC106. Ini digunakan untuk pekerjaan galian pile cap. Yang kedua tuh bersama dump truck untuk mengangkut pasir galian. Jadi spesifikasinya dapat dilihat di bawah. Terus lanjut dump truck CWA 10T. Ini digunakan untuk mengangkut tanah hasil galian untuk pile cap. Dengan spesifikasi bisa dilihat juga di bawah. Lanjut ke Kobi Diesel Pile Hammer K22. Ini gunanya untuk menekan tiang untuk masuk ke dalam tanah sesuai kedalaman yang diinginkan. Alat ini mampu juga memancang tiang dengan kapasitas kedalaman 6,14 meter per jam dengan efisiensi alat sebesar 0,65. Dapat lihat gambarnya di sini. Lanjut, Hydraulic Truck Crane XCMG KY25K. Ini memiliki tahanan sebesar 25 ton dengan tinggi boom bisa mencapai 35 meter. Truck crane ini juga memiliki waktu siklus 14 menit dalam 1 meter proses pemancangan tiang pancang. Nah, selanjutnya adalah perhitungan produktivitas dari alat. Nah, pertama ditinjau adalah pada pekerjaan galian perfondasi atau pile cap. Nah, untuk produktivitas eskavator itu digabungkan dengan dump truck. Nah, untuk satu pengangkutan dump truck dibutuhkan 9 kali siklus dari eskavator. Berikut perhitungannya. Sehingga dibutuhkan dalam satu buah dump truck itu pekerjaan pile cap dapat dikerjakan 2 jam dengan jumlah eskavator 1 buah eskavator. Lanjut. Sekarang adalah proses pemancangan tiang pancang. Nah, untuk produktivitas yang diketahui yaitu dari pile drivernya itu sebesar 6,14 meter per jam dengan efisiensi 0,65 didapatkan untuk 3,99 meter per jam. Nah, produktivitas dari pile driver ini juga disatukan dengan on track, yaitu sebesar 17 meter per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk memasangkan satu buah pile cap dihitung dapat 1,23 jam. Nah, untuk seluruh pile cap yaitu 16 tiang bisa dalam waktu 3 hari per pile cap-nya. Lanjut. Nah, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan. Untuk eskavator PC106 biasanya 639.900. Untuk dump truck CWA 10 ton, biaya operasinya 412.548. Lanjut. Untuk diesel pile hammer K22-nya sebesar 12.252.000 dan untuk hydraulic truck crane XCMG KY25K sebesar 1.440.000. Lanjut. Nah, ini untuk analisis harga satuan upah pekerja yang digunakan berdasarkan data yang diketahui dan dari SNI yang digunakan. Lanjut. Nah, inilah rekapitulasi biaya metode tiang pancang dengan total biaya sebesar Rp176.260.416. Lanjut. Ya, nah, metode
Lanjut ke metode pekerjaan pondasi dengan metode tiang bor. Jadi sebelumnya pondasi tiang bor itu adalah suatu pondasi yang dibangun dengan cara melakukan pengeboran terhadap tanah terlebih dahulu, kemudian diisi tulangan dan dicor. Jadi ini dipakai apabila tanah dasar kokoh yang memiliki daya dukung besar terletak sangat dalam, kurang lebih 15 meter, serta keadaan sekitar tanah dikelilingi banyak bangunan. Jadi dipertimbangkan dalam metode tiang pondasi pada pusat pembelajaran ini karena di sekitar bangunan ini padat dan bangunan-bangunan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan efek terhadap struktural, arsitektural maupun fungsi dari gedung-gedung di sekitarnya. Jadi ini merupakan rencana pemakaian alat dan spesifikasi alat, eskavator PC 106 sama dump truck CW10T seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pendalam. Lanjut ke mesin boring belt tipe LS108. Ini digunakan dalam proses pemboran tanah untuk pengaplikasian tiang. Ini bekerja dengan menembus tanah hingga kedalaman desain dari tiang pondasi dan mengeluarkan tanah tersebut dari lubang bor. Kemudian alat ini mampu menembus tanah dan mengeluarkan tanah sebesar 16 meter dalam 1 jam. Terus lanjut alat hydraulic truck crane XCMG QE25K ini sebelumnya sudah dijelaskan pada bagian pondasi dalam. Dan lanjut concrete mixer setengah meter kubik digunakan untuk proses pengadukan dalam pembuatan beton. Nah, sesuai dengan namanya, kapasitas mixer ini 350 cc meter kubik. Spesifikasinya dapat dilihat di bawah dengan total waktu siklus 8 menit. Nah, selanjutnya adalah perhitungan produktivitas alat. Di sini untuk produktivitas dari eskavator dan dump truck dan pekerjaannya itu sama, tapi volume pekerjaannya berbeda karena mereka harus mengangkut hasil galian dari tiang bor. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah perhitungan untuk mesin bornya. Nah, mesin bor tadi diketahui dapat 16 meter untuk 16 meter per jam, sehingga dikalikan dengan efisiensinya didapatkan produktivitas 10,4. Nah, waktu yang dibutuhkan sebesar 2,02 jam, dan untuk 16 tiang 32 jam atau 33 jam. Lanjut. Nah, untuk penulungan beton tiang bor ini menggunakan metode manual atau pekerja kasar. Nah, ini dapat dihitung untuk volume dan waktunya berdasarkan koefisien pekerjaannya. Selanjutnya. Nah, sekarang adalah pengocoran tiang bor dengan beton. Nah, didapatkan dari concrete mixer dan spesifikasinya per jamnya itu bisa 2,179 meter kubik dan lama penyelesaian dari produktivitas tersebut adalah 5,45 hari atau 6 hari untuk satu palketnya yang terdiri 16 tiang. Nah, pada produktivitas alat ini sebenarnya tidak seperti yang pancang yang harus secara berurutan, ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Dan untuk menghitung waktu total, makanya digunakan produktivitas tertinggi, yaitu produktivitas dari mesin bor. Nah, selanjutnya dari mesin bor itu diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses tiang bor ini adalah selama 8 hari untuk satu pile cap. Lanjut. Nah, ini analisis biaya yang harus dikeluarkan untuk eskavator 2.239.650, dump truck sebesar 2.143.918, mesin bor digunakan 784.151 per jam, sehingga biaya operasinya dibutuhkan Rp25.876.983.000. Nah, untuk hydraulic truck crane-nya itu Rp5.464.000. Lanjut. Nah, sehingga direkapitulasi dengan upah dan semua alat berat didapatkan total Rp256.634.668. Lanjut. Selanjutnya dari pemaparan mengenai biaya maupun produktivitas dari kedua metode yang dibandingkan, akhirnya didapat hasil akhir yang dapat dilihat pada tabel berikut. Secara produktivitas, tiang pancang 3 hari, tiang bor 8 hari untuk pembangunan satu pile cap. Nah, untuk tiang pancang lebih cepat karena dia memiliki teknik dan tahapan yang cenderung lebih mudah. Selanjutnya untuk biaya, tiang pancang 176 juta, sedangkan tiang bor 256 juta. Lebih mahal di tiang bor untuk satu pile cap itu karena tiang bor itu membutuhkan alat-alat yang lebih kompleks. Selanjutnya juga beton yang digunakan pada tiang bor itu lebih susah dan membutuhkan banyak pekerja ataupun alat perakitan. Nah, sedangkan kalau misalnya tiang pancang hanya menggunakan precast hasil fabrikasi sehingga menurunkan biaya untuk tiang pancangnya. Secara pelaksanaan, tiang pancang lebih mudah dibandingkan tiang bor. Nah, tiang pancang ini tahapannya dia lebih sederhana, tapi bisa menimbulkan getaran pada daerah di sekitarnya yang dapat berakibat keretakan pada bangunan di sekitar ataupun membahayakan bangunan-bangunan lain yang kemampuan strukturalnya itu nggak mumpuni. Selain itu juga dia dapat jadi kena bayar social cost karena menimbulkan kebisingan di area di sekitarnya. Jadi next kesimpulannya, yang pertama alternatif metode pelaksanaan konstruksi yang digunakan pada pusat perbelanjaan Jalan Sudirman ini adalah metode tiang bor. Untuk alat-alat yang digunakan pada tiang pancang ada ekskavator PC 106, dump truck CWA 10T, diesel pile hammer K22, dan hydraulic truck crane XCMG QY 25K. Nah, dan untuk tiang bor itu ada ekskavator PC 106, dump truck CWA 10T, mesin bor link belt, hydraulic truck, sama concrete mixer. Kesimpulan yang ketiga, pekerjaan fondasi untuk satu pile cap dengan metode tiang pancang itu membutuhkan 3 hari, sedangkan dengan metode tiang bor membutuhkan 8 hari. Next. Untuk biaya yang dikeluarkan, metode tiang pancang menggunakan 176 juta sekian,
dan untuk tiang bor 256 juta sekian untuk satu pile cap. Selanjutnya, metode pekerjaan yang paling efektif dari segi biaya maupun waktu adalah tiang pancang karena memiliki biaya dan durasi yang lebih baik. Namun harus dipastikan agar tidak mengganggu struktural maupun kegiatan di lingkungan sekitar proyek. Selanjutnya ada saran. Saran untuk mata tugas besar ini, mahasiswa harap diberi contoh dan spesifikasi yang sudah jelas. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.